Wih. Wah, keluar batu cincin nih. Salah itu Pak Edi. Terapis kita. Wih. Ini orang luarnya doang bercanda. Apa sih? Jeroannya sangat pengasih, terus sayang, terus penyayang, baik hati. Mulutnya doang kotor, hatinya nggak kotor-kotor amat. Cuma kadang dikendalikan hawa nafsu. Wah, parah sih itu kalau itu sih. Anjing sih itu kalau itu. Iblis. Enak banget berteman sama dia. Kenapa? Freedom. Ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Gimana? Mau ngikut jalannya N yang gede ya. Cuma kadang-kadang kalah sama bisikan iblis. Kenapa ya? Kayak gitu ya? Mungkin karena dia jujur. Siapa yang jujur? Iblis jujur. Gue tanya nih, iblis kan nanya, gue kasih tau. Apa bisikan iblis apa yang biasanya bisikan? Ya hawa nafsu. Misalnya hawa mabok nafsu. gitu. Enggak lah. Apa? Yang lain lah. Apa? Iya deh, mabok aja. Mabok. Saya mabuk. Ya. Gue tanya sama lu, mabuk enak nggak? Enak. Ya udah, dia kan bilang mabuk mulu enak. Nah, kan lu yang milih. Iya Mau sih. apa enggak? Bener sih. Dan dia ditugasin juga sama Tuhan ya. Iya. Buat ini mencobai gue ya. Udahlah. Nggak apa-apa kan, yang penting kan lu nggak lupa sama tanggung jawab lu kan. Iya benar. Mudah-mudahan gue nggak lupa sama tanggung jawab. Rumah jadi, gue Natal kemarin datang ke rumah lu, gue seneng banget. Iya. Rumah jadi. Pertama kali ya Nang ya. Seneng banget gue juga lu nyamper ke rumah gue. Rumah jadi, udah gitu banyak perubahan-perubahan di hidup lu. Tiba-tiba lu ada di TV. Iya. Gue pertama kali nonton lu justru bukan di TV, di YouTube, gara-gara Galabi. Oh sama Pak Wendy kan? Enggak dong. Kalau sama Pak ini kan udah, kan kita kan pernah satu scene di YouTube. YouTube, Iya. di Swag kan. Heeh. Tapi pelapor Pak pertama kali gue nonton di YouTube. Oh lapor Paknya. Iya. Terus gue kayak, ya Allah, kamu ada di TV. Kena lagi. Batinku kena. Batinku juga. Kena sekali batin dan mentalku. Namanya dari gorong-gorong kan, tiba-tiba masuk ke industri gitu kan. Ya kena lah batin dan mentalku. Tapi ya ternyata bisa dilalui. Bisa dilalui. Walaupun ya pun sampai sekarang Masih rasanya belajar terus ada yang nggak sempurna. Emang setiap hari nggak ada yang sempurna juga. Tapi kan setiap hari gimana caranya kita buat melaluinya kan. Ada dari gorong-gorong tuh menarik sih Bro, karena kita dari gorong-gorong yang kurang lebih sama kan. Iya benar. Kita dari unknown. Waktu itu soalnya beneran unknown waktu kita berdua sama Mas Darto kan. Benar. Mas Darto itu udah unknown tuh. Gua malu udah unknown banget tuh. Itu kita kayak menghadapi, ya kan senior ya. Iya. Mas Darto mah udah senior ya. Terus Iya. kita anak buahnya berdua yang tolol-tolol. Yang bego-bego banget deh itu. Ngelawan mulu. Iya. Ngelawannya ngelawan dia, ngelawan sistem. Iya, ngelawan dia, ngelawan sistem, ngelawan bos. Gara-gara pokoknya kalau sama Darto sama Danang sampai kena SP lah pokoknya. Anjing kayak apa namanya? Kalau kena SP gimana Mas? Ya gaji lo nggak naik. Ya udah nggak apa-apa, saya masih bisa MC kok. Sombong karena gajinya juga ya udah. Iya. Ya belajar lah ya. Belajar, gaji belajar dulu. Iya, tapi Zaman dulu mah kita ngeluarin duit lo ya kalau misalnya kerja pertama ya. iyalah. Maksudnya magang gitu. Magang ngeluarin duit bener anjing. Iya kan, ngeluarin duit kan. Gue magang di Ratu Plaza waktu Prambors. Uang jajan gue 15.000. Iya. Parkirnya 8.000. Lah 7.000. Apa? Pilihannya nasi goreng atau nggak filter setengah, Nang. Jadi gue kalau mau ngerokok nggak makan. Gue kalau mau makan gue yang ngerokok. Anjing banget. Kemiskinan. Ya Allah, gue bilang kayak belum lagi nih kalau seniornya nih yang bos magang gua. Waktu itu siapa sih lu Titas ya? Iya, Mbak Titas kan. Nitip bilangnya nasi goreng. Ya, anjing. Kagak ada duit ini kan gue bilang ya. Parkirnya pokoknya paling murah 5.000. Iya.
Lu motor lah gitu. Motor gua, untung gua motor gua dulu Honda Super Cup yang 800 tuh, motor tua. Jadi gua bensin 10.000 seminggu. Aman banget kalau buat bensin mah. Buat makan. Yang aduh. Mana kita kenapa ya? Kenapa bukannya gua mencela catering atau pengusaha nasi kotak ya? Iya. Tapi kenapa itu tidak tertelan ya sama kita? Iya, ketelan. Cuman selalu membuat kita mencibir, Nang. Iya, itu maksud gua. Iya. Kalau ketelan kan berarti benar ikhlas. Tenagaku kembali untuk bekerja. Ini kan Sebenarnya kita bukan marah sama pengusahanya tahu. Bukan. Kita marah sama kantor. Sama manajemen kantor lah. Pas udah ngantri, ya set food ini. Lauknya. Ya Allah, gini banget ini lauknya. Terus gue paling gak suka ngantri. Set food anjing. Kayak, abang yakin mau makan aku? Aku kurang pantas lu masuk lambung abang. Gitu. Jelek. Terus tempenya juga kayak, Iya. bang udah apa bang? Tapi ya karena gaji kecil kan. Iya. Ya makan aja. Wah lu tuh kerjanya termasuk tiap hari ya dulu ya? Tiap hari lah anjir. Lalu kan juga tiap hari gue Kan tuh. gue Sabtu Minggu. Gue kan Sabtu Minggu. Oh pas magang Ratu awal. Plaza. Ratu Plaza iya lu Sabtu Minggu ya. Gua itu seminggu 3 kali dah kalau nggak salah. Oh, lu seminggu 3 kali? Iya seminggu 3 kali. Gue itu berarti perharinya tuh dapat berapa ya? Berapa ya? 100 lah. 100. Anjir ya nggak. Ya lu masih dapet. Sehari. Bentar lu. Tuh 2, 3, 4, 8. Kan 4 jam 4 jam. siaran. Oh kalau per jam mah 20.000. Per jam 20.000. Iya. Iya kan? 15.000 dah. Anjir sama sama lu. 15.000 kali 4. 60.000. 60.000. 60.000 kali 4. Lah gue 15.000 mah dari bapak gua, bukan dari gimana sih? Dari bapak gua, bukan dari kantor. Lu nggak dibayar gua, sama sekali. Cuman dulu waktu magang kan experience-nya. Oh iya. Gue di dalam studio bareng Burger Kill tuh, Yoi. baru ganti vokalis si Vicky tuh. Iya. Videoin, wah anjing, mantep banget tuh videoin. SID. Yoi. Sediain makanan, wah gue sajiin citato. Iya. Gue taruh piring. Iya. Bang Jering. Iya. Moka pas main kayak kan Moka emang gue udah kenal sama Moka sebelumnya kan. Lang sini lang, ayo isi backing vokal. Isi backing vokal di situ. Jadi ya mungkin pengalaman itunya sih yang nggak terbayarkan sih. Experience langsung ya. Experience Dan langsung. lu menghargai itu ya. Iya. Kalau sekarang kan anak magang maunya dibayar tinggi dong. Mau dibayar harga. Kayaknya itu karena ini kali ya, karena kayak mungkin ya ini imho. Ibu tuh apa? In my humble opinion. Keren. Cemiu ya? Correct me if I'm wrong. Iya. Outfit of the day. Salah. Out of topic. Iya. Lu tau dari mana sih Bro? Istilah masa kini itu. Kagak, itu kan dari zaman kita Yahoo Mail anjir. Istilah-istilah masa kini anak-anak sekarang aja yang mengulang kekerenan zaman dulu. Mungkin anak-anak zaman sekarang kedistorsi sama opini-opini orang tentang anak magang tuh yang seliweran di Twitter, seliweran di media sosial kan banyak banget kan. Ada orang-orang yang mungkin gue magang di sini dibayar segini. Jadi jadi compare. Padahal kan ya nggak semua kantor menyediakan bayaran kan untuk anak magang kan. Jadi bayar syukur, nggak dibayar ya lu juga magang buat keperluan kuliah. Kan buat keperluan kuliah gua. Oh iya. KKL. Lu KKL Kuliah ya. kerja lapangan. Iya. Gua waktu itu udah semi kerja. Iya, lu udah bener. part time jatuhnya kan. Part time. Gitu. Oh iya bener. Magang tuh buat kebutuhan lu ya. Magang buat Kenapa kebutuhan lu gua. minta gaji ya? Lah iya, itu. Kecuali lu mau freelance ya. Freelance magang itu baru bisa nego. Lu waktu nge-MC tuh berarti dari dulu profesi utama lu belum? Iya kali ya, profesi utama ya. Profesi awal lah. Profesi awal. Profesi awal lah. Yang kerja dapat pulang dapat uang. Iya. Iya bener, profesi awal. Profesi awal lu nge-MC. Abis Iya. itu
Radio. kerja nge-MC jadi wartawan dulu. Oh iya, wartawan Hai. Enggak, di Hai malah nggak jadi wartawan. Lu di Hai ngapain? Gue dulu masuk jurnalistik gara-gara majalah Hai. Di Hai malah nge-MC. Oh MC iya, Schoolism itu. Schoolism, bener. Yang muter-muter ke sekolah Jabodetabek lah. Gue tahu lu dari situ tuh lo. Dari Schoolism. Iya, udah gitu gue nonton lu di apa tuh yang di Jalan Bumi. Hey Fox. Hey Fox. Ya, We Are Pop. We Are Pop, nonton lu di FX pakai sayap. Iya, sayap-sayap. Malaikat. Iya, sama acara Disco Valentine Ibu. itu anjing. Iya. Acara Valentine. Anjir gue ngakak buat waktu naik ke panggung bro, anjing. Aduh. Kenapa ini orang pakai sayap malaikat? Terus nge-MC, terus lu jadi wartawan deh? Di inilah.com ada. Platform website online gitulah. Yang pas di angkatan kita makin beritanya makin acak-adut kan? Ya, iyalah. Ya nggak tahu ya gue kalau itu ya. Cuman waktu itu belajar jadi wartawan, gue di desknya di desk hiburan kan. Jadi musik, film, terus seleb, terus apa lagi ya? Ya itulah sekitaran itulah. Fashion juga. Ya udah jadi wartawan 9 bulan lah. Baru dah ditelepon Produser. Darto. Mas Darto. Iya. Mau juga jadi produser. Nah itu tuh hari pertama kita ketemu. Lagi. Lu masih inget nggak? Ingat, Apa tuh yang gua suruh ngelucu, suruh tebak-tebakan? di Blok M. Iya dia Aditya Warman. Aditya Iya, Warman. Aditya Warman benar. Terus coba kasih tebak-tebakan. Enggak inget gue kalau tebak-tebakannya apa. Gua kasih disuruh tebak-tebakan gua. Iya, terus Iya, sahur apa yang penuh adegan laga? sahur sepuh. Sahur on the road. Oh itu dari lu yang belum? Iya, itu gua waktu itu tesnya gitu doang bener tuh. Oke, lo keterima. Enak banget hidup. Sumpah dah, kadang-kadang gue suka Apa ya? iya ngerasa dipermudah tapi kayak kagak pernah serius dah hidup gue dah. Kapan ya seriusnya ya? Gitu dah, kadang-kadang mikir gitu. Yang gua paling inget, gua pertama kali ngerasa nih anjing nih orang emang nih. Ke lu adalah waktu itu lu masuk ke lu telat. Iya. Lu telat masuk, lu ngeliat muka Mas Darto kesel. Gua kan biasa aja kan, karena gua masih junior juga, Mas Darto kesel. Terus lu nyanyi gini, aku bete sama kamu, aku bete sama kamu. Ya anjing, Tolil banget ya. lu telat lu. Mana materi ngomongnya mana anjing lu. Masa telat lu, tai. Badung Bat, itu kita Badung Bat tau. Iya, terus Satu gue ruang ikut siaran. Iya, terus gue juga ikut gini. Iya. Aku butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan. Aneh banget. Abis itu baru maaf ya Pak. Ih anjing aneh banget. Aneh banget. Apa sih Blo yang ada di pikiran lu waktu itu Blo? Main. Ah menarik. Iya. Enteng aja jadinya. Enteng aja. Gue kerja tuh feel-nya kayak main. Dan itu dapet di Prambors. Dengan ruangan kita yang nggak pernah bersih, Nggak pernah bersih. berantakan. Kadang telanjang. Lu anjing kalau Oh itu iya, mah sorry. dengan telanjang mah. Sorry. Bangsat si eksibis. Pokoknya Danang selalu nyeker. Kalau di kantor tuh Danang selalu nyeker. Tapi itu environment paling tepat menurut gua kalau buat radio. Kayak ruangan ini nih. Nggak rapi-rapi banget kan? Nah ini paling bagus nih sebenarnya buat ruangan radio. Maksudnya untuk kita mikir secara kreatif kali ya. Beberapa kali gue pindah ke ruangan yang rapi-rapi banget nih. Kagak bisa gue. Iya. Emang harus kerja di tempat sampah. Bener, Prambors kan tempat sampah banget tau. Buset iya sih. Ih. Kalau dipikir iya sih. Nggak enak banget. Tapi menyenangkan banget. Nggak enak tuh bukan berarti jelek ya. Bukan berarti jelek. Iya, maksud gue kalau lu ditinggali tidak tepat ya di situ ya. Tidak tepat. Karena ada radio-radio yang wah enak ya kalau bisa dipakai tidur di sini. Iya. Kagak tepat ya, tapi gue juga tidur di situ. Iya sih. Iya. Walaupun ada hantunya. Habis itu dari radio jadi produser terus. Nah itu tuh gue lost tuh sebenarnya tuh sama lu tuh. Iya benar. Karena lu kan cabut. Gue goyah itu. Oh lu tuh masih di Prambors waktu gue cabut ya? Lu berdua cabut tuh gue goyah gue. Gue ngerasa kayak nggak ada tempat main aja. Yang lain-lain kan ya di bawah kita juga kan umurnya kan. Dan
intensitasnya kan lebih sering gua, lu, Mas Darto. Iya, Mas Oki. Iya. Mas Oki cabut kan, nggak lama kan. Jadi duluan. Iya, dia duluan kan. Oh iya bener, dia duluan kan. Ya udah kayak, aduh ngapain lagi nih ya? Gue bilang ya, Adit telepon gue, stop, mau nemenin gue siaran nggak? Ayo, gitu gue. Oh. Ya udah yuk, sikat ya. Ya gue ngelepas Prambors, ya udah gitu aja. Gue nggak mau ada farewell karena gue nggak akan, gue nggak pergi jauh juga kok dari Prambors. Kayak nggak mau ada farewell yang simbolis gitulah, enggak deh. Udah cabut. Ya gue bilang sama anak-anak gue cabut. Gue siaran di radio yang hits itu sama Adit pertama kali. 2 tahun dia gulung tikar radionya. Hadiahnya kegedean. Pemimpinnya Tolil. Si ngerti. Pemimpinnya gedek gue. Males banget makanya. Gila lu, radio udah dibangun 2 tahun dengan rata-rata pendengar 300.000. Banyak Gede loh, lah. 2 tahun tuh 300.000, gede Banyak loh. lah. Kagak jualan-jualan juga. Dodil banget. Gak jualan tuh maksud lu gimana? Ya nggak perform lah, mungkin kayaknya nggak balik modal kali. Iya kan. Hadiahnya kegedean. Hadiahnya berapa tadi? 967 juta, iya sesuai. Miliar 7 juta, iya. Sesuai dengan channelnya kan. Gue bilang, ya Allah, ngeceh banget ini. Iya, deg-degan banget gue juga dengernya. Iya. Sampai gue pengen ikut lombanya belum. Iya, Iya bener. 967 juta loh. Anjir. Zaman itu gila loh. Tapi lumayan lah di situ ngerasain gajian. Bedanya apa di Prambors sama di radio yang lain itu? Bedanya Fans-fans datang dong, makin banyak dong yang. enggak biasa aja. Oh enggak. Enggak, Prambors tuh buat gue kayak kelas gitu loh, Nang. Kelas waktu kita SMA gitu. Iya. Yang kita kan datang, kita datang tuh niatnya bukan belajar, main. Main, terus ada yang tolol, ada yang pinter. Kebanyakan yang tolol kelakuannya. Iya kan? Iya. Iya kan termasuk kita gitu. Ada yang pinter, Iya sih. ada yang polos banget. Iya. Jadi ada tuh di kelas semuanya tuh. Tapi ya waktunya belajar ya kita belajar. Iya benar. Iya kan? Waktunya main kita main. Masalah nangkap pelajarannya apa enggak urusan masing-masing deh tuh. Iya, urusan masing-masing deh. Nah, belajar. yang bikin beda adalah gue agak keganggu, nggak tahu sih ini inian gue aja ya. Pribadi ya. Pendapat gue pribadi ya. Ini ruang siaran, di sini gue liat ruangan kubikal gitu tuh. Nggak bisa tuh gue. Tempat kerjanya anak-anak. Iya, tempat kerja tim-tim itu. Wah, kubikal gitu. Kalau yang anak-anaknya itu, ini studio, lurus gini doang, Nang. Iya. Tapi yang sono tuh kayak kubikal kantor gitu loh. Anjir. Oh, yang di sono yang di sebelahnya lagi, iya yang di hits. Iya. Kantoran banget ini. Kan emang kantor. Iya, tapi Lu tau nggak? Maksud gua gedungnya gedung kantor. gedung kan? kantor. Terus Iya, gue bilang kurang resep gitu. kurang resep ya. Kalau kita kan, ya kita kan sebenarnya kubikal juga kan. Iya. Tapi ya bentuknya gitu kan. Ruangan, ada yang di ruangan ini dalam. Sebenarnya kecil gitu. Gue lebih suka yang pack gitu loh. Oh, lebih deket. Lebih intimate juga. Kita mau ngapa-ngapain ya kan. Pokoknya kerja dengan gue kerja tapi nggak mau suasana kantor gitu loh. Ngerti nggak lo? Iya. Jadi yang sekarang cocok dong. Ya sekarang cocok. Berarti kan dari radio itu 2 tahun. Habis itu ke Radio itu ini MC masih terus nih. ini kan gue total berarti 5 tahun ya di Prambors kalau nggak salah. Di Hits itu 2 tahun. Enggak, lu di Prambors 4. Oh, 5 tahun bener. Gua 4 tahun soalnya. Lu 4 tahun kan? Iya kan? Lu kan Desember ya? Iya bener-bener. Ya gue nggak jauh dari lu lah sebenarnya juga 4 tahun lebih lah. Belum sampai 5 tahun. Di Hits 2 tahun deh kalau nggak salah dah. Habis itu kayak gue pindah ke Global Radio. Siaran juga? Iya siaran juga. Karena Adit yang ngajak gue. Lah si Dipecat anjing. Iya kan bubar, pasti Bubar. dong dipecat. Aditnya di layoff lah, gue di situ. Lah gue ngapain anjing? Ya udah gue ngabisin waktu aja. Ngabisin waktu diajak sama Mbak siapa tuh dulu yang di Delta? Mbak Lupa gue.
Yang latih gue kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan yang latih lu. Ada dah yang orang Prambors juga dulu. Diajak sama dia ke global. Siaran bareng Rico Ceper. Anjing makin random lagi hidup gue. Siaran abang-abangan. Bukannya lu nggak respect ya? Bukan. Cuma beda jauh banget ya? Iya, nggak nyangka aja gitu lah. Gue disanding sama Rico Ceper. Lah Rico Ceper juga kayaknya nggak nyangka bakal pasangannya gue lah. Siapa? Gue siapa kan? Sementara dia udah jatuhnya udah legenda. Udah malang melintang di dunia industri ini. Setahun doang tuh. Setahun doang. Kalau yang itu gue dengar. Ya. Nggak, maksud gue denger dan gue dengerin lu sama kakak Riko. Terus? Udah habis itu gue memutuskan untuk udahan dari radio FM. Terus? Gue nge-handle Ruru Radio. Ya, gue sempat ada di era itu juga. Terus? Di Ruru Radio itu kan 2018, pokoknya gue memutuskan untuk berhenti. Iya. Bekerja. Lu jadi manajemennya Ruru? Ya, gue jadi ngikut di dalam Ruru Radio kan. Selama ini kan gue cuman ikut membantu doang. Iya. Ya udah. 2018 ngejalanin karaoke sama Om Leo. Gua sempet workshop ke beberapa daerah di Indonesia. Workshop apa? Workshop kolektif. Tentang kolektif. Terus ngomongin ya tentang radio online aja, gimana mereka gua kasih sarana alternatif. Ya udah lo kalau mereka musisi, lu nggak diterima radio lu di radio lokal, ya lu bikin radio aja sendiri. Ya lu bisa mainin lagu lo sendiri. Mungkin teman-teman yang lain punya kesempatan buat lo mainkan lagunya. Ya kayak gitu-gitulah modelnya. Gue sampai ke Padang, ke Palembang, ke Palu. Sakit pala gue. Kan ke Palu. Aduh sakit. Waduh. Untung nggak bocor. Kalau bocor? Pakai no drop. Bagus. Bagus. Jokesnya sangat industri banget. Jangan main-main dah. Udah ketawa-tawa aja. Iya, tapi kenapa ya orang kayak gitu ya, Bro? Tahu dah. Waduh, ini industri, ini apa gitu kenapa, Bro? Ih, gue pernah banget ya, nih ya. Gue tes siaran. Iya. Gue tes siaran nih. Gini. Iya, Lang. Iya, sorry lu katanya jokesnya terlalu ruru. Ih. Apa jokes terlalu ruru tuh apa? Jokes terlalu apa sih, jorok? Dulu kan kita ngomongin seruntulan kan? Iya, seruntulan kan, frontal. Lah gue nggak jorok di situ. Gak ngerti gue. Nah itu tuh, gue udah mulai bete tuh sama orang-orang yang ngotak-ngotakin. Kalau lucu mah lucu aja ya? Iya, maksud gue, terima aja jokes itu. Lu menghadapi jokes tuh sama aja lu kayak kertas putih ditulis pakai pulpen gitu loh. Maksudnya ya udah. Lucu nggak? Kalau lucu ya udah gitu kan? Kalau nggak mah jangan bawa embel-embel. Iya. Suatu kelompok tertentu gitu ya. Males banget tuh. Pernah gue digituin juga. Tapi nggak di depan gue sih. Jadi gue tes, abis itu kayaknya gue digantungin aja nggak dikabarin. Tapi lewat temen gue yang kerja di situ ngasih tahu. Biasa lah ya. Akses orang dalam ya. Iya, jadinya. Terus Ruru kan akhirnya jadi hidup lagi kan sama Mas Ari Daging, lu sama Popo. Iya, sama Om Leo. Sama Danila. Lu bikin dari Yadis. Ya. Riyadis tuh apa ya konsepnya? Dari Riyadis, karena Danila Riyadi, Popo Rian Riyadi. Emang Popo Rian Riyadi? Rian Riyadi. Nama aslinya dia? Nama aslinya. Alah. Sama kayak Danila Riyadi. Ya gue nimbrung aja Riyadi, jadi namanya dari Riyadis. Dua orang namanya Riyadi. Gue pikir tuh kayak iya karena Danila satu-satunya cewek, yaudah yuk kita bikin nama keluarganya nama Riyadi gitu. Kagak. Si Popon Merian Riyadi. Sama Riyadi juga, makanya lucu kan, kocak gitu. Jadi ya udah. Iya. Kita namanya oke nih dari Riyadis. Iya. Udah siaran seminggu sekali kan, lu juga pernah kan waktu itu jadi bintang tamunya juga. Siaran sampai 2000 berapa ya? Ya sampai kita pandemi itu. Terus lu baru masuk ke Pak Wendy? Ke Pak Wendy berarti via Ajis? Via Ajis. Ajis duluan kok yang ke Pak Wendy. Habis itu baru lu masuk Lapor Pak? Baru masuk Lapor Pak. Timeline-nya? Karena gua kan lost di sampai Ruru ya.
Iya. Lost tuh pas the comment tuh kita lost tuh. Gue udah komen, terus lu tiba-tiba udah diruru aja kalau buat gue. Iya. Sama gue sempat dengerin lu waktu Riko Ceper sama Bang Riko. Udah itu doang tuh gue milestone lu, makanya gue nanya. Gimana bro? Pertama kali lu ketemu kamera bro? Itu wah. Nge-freeze juga gua. Nge-freeze gua sambil di kepala gua ngapain di sini ya? Gitu tuh gua. Kerjaan jadi tiap hari kayak gitu. Terus yang tadinya gue kayak males banget kan gue di depan kamera kan, maksudnya nggak ngerasa canggung gitu. Lah tapi ini kerjaan gue sekarang ini gimana mengatasinya ini anjing. Udah gitu di dalam penjara juga. Sementara lu mungkin orang berpikir kayak, oh Gilang Gomblo latar, tapi kan lu kan latar yang ngisi kan? Iya, gue harus masuk dengan celutukan-celutukan gue kan? Enggak, bukan, bahkan lu diem di lagi merhatiin mereka ngobrol, lu tuh nggak boleh nonton loh. Iya kan? Iya. Lu bener-bener, gue ngelihat lu tuh kayak bener-bener kayak ada apaan sih? Iya, karena itu tuh yang capek lu. Sama gini, anjing ngeluarin apa nih? Ngeluarin apa nih? Ah, yang ini udah nih, udah orang ketiga nih. Wah, udah orang keempat nih. Udah orang kelima nih, anjing bahannya belum ada. Kenapa sih otak lambat? Aduh. Terus lama-lama lu ngelatihnya gimana? Lama-lama tembak-tembak random aja dulu. Iya, tembak-tembak random tapi lama-lama ya nulis bahan aja, nyari bahan gue dari skrip, nulis. Berarti lu tipe Padika ya? Ya ngikutin cara Padika tuh. Padika. Paling nggak punya senjata kan. Nulis. Ya walaupun keluar nggak keluar, paling nggak adalah rasa tenangnya. Cuma kan nggak berhenti di situ, Nang. Iya. Permasalahan gue juga kadang deliver gue yang beribet. Iya masih kayak gitu, gue masih ada grogi tuh masih ada banget gue. Grogi ya? Iya, kenapa ya? Berarti udah 2 tahun kan ya, Bro? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun kan? Pak. Kayak kemarin. Iya loh. Anjir. Karena daderdor kan? Iya. Daderdor nih, misalkan plesetan nama-nama rokok, udah ngeluarin. Di kepala gue nih ada rokok yang kalau diisep punya itu tutut. Jawabannya jarum sepur. Ada nih rokok yang punya jarum sepur. Gitu gue. Tapi ya untung diketawain juga sama anak-anak. Iya. Setup udah bagus, punchline-nya beribet. Ya maaf. Ya mengamini apa? Menerima. Iya, menerima apa ya namanya? Ketidaklucuan, mengamini ketidaklucuan jadi lucu katanya Pak Wendy tuh. Wah, lucu banget tuh kalimatnya. Iya, kalau lu menerima ketidaklucuan lu, itu malah jadi lucu. Wow. Menerima ketidaklucuan lu malah jadi lucu. Jadinya lu nggak berusaha ngelucu gitu. Enggak juga. Kan kita berusaha. Iya. Maksudnya punya bahan masing-masing nih. Iya. Misalkan bahan lo nih, saatnya lo nih. Orang kelima harusnya kan ngegong nih. Iya. Sedar, krik-krik. Lo harus cari gestur. Misalkan, nih, dar keluar nih. Tapi krik-krik, ya Allah, ini kusalahkan namamu kayak di TikTok itu kan bisa kayak gitu kan kayak, misalnya ya sepi deh gitu. Diajarin Pak Wendy gitu, lo cari gestur yang ya emang ya udah lu terima, lu krik-krik. Iya. Nggak usah kayak berusaha apa ya, kayak malah jadi dia, malah jadi apa gitu ya. Anjir. Di situ sih. Nah, lingkungannya juga mendukung. Oke. Ya. Ini lingkungannya mendukung nih. Gua kan jadi bintang tamu kerasa banget kan. Ya. Disupport gitu. Gue bahkan sempat berebut sama Padika ngasih gue ngasih Padika. Akhirnya karena kami kasih-kasihan, di-cut. Dari tayangan. Iya. Ada tuh momennya. Ada. Nah, lu kan ketemu sama orang-orang baru yang lu tidak kenal setiap hari. Ada sesuatu yang bikin lu berat nggak, Bu? Dalam menghadapi anjir si A begini amat sih. Oh, gua itu dikasih premis adalah saudara-saudara gue pejabat. Oh, pantesan siapa waktu itu Pak MPR
Bambang Pak Susatyo. Bambang Susatyo. Nah, itu berat tuh. Dia bapak gua. Ah. Lah gua harus meluk dia kayak, apaan? Ih, masih kaku banget gua, masih kaku. Iya pak. Jadi gua juga masih canggung banget deh waktu itu sih. Waktu itu masih canggung banget. Dan meluk ketua MPR kayak, wow. Ketua majelis banget ini, gue bilang. Ketua majelis banget. Produser gue, peluk. Ih, masa peluk gitu ya. Badannya masih nolak gitu, anjir. Bego banget. Si canggung itu apa yang menyebabkan Blo? Si canggung itu? Gue sih, guenya sendiri. Apaan? Ya, nggak pedenya gue aja. Apa ya namanya? Impostor apa tuh namanya? Impostor syndrome? Yes. Anjir. Gue nggak percaya sama diri gue sendiri itu ya. Gue nggak tahu elaborasiin yang lu tahu tentang impostor syndrome deh. Katanya gitu ya? Iya kan? Lu nggak percaya akan kemampuan diri lu sendiri? Iya, secara general gitu kali artinya. Secara Gue general, nggak tahu soalnya. Lu nggak percaya sama kemampuan lu yang mana belum? Padahal gue sama ibu tuh suka lagi sama lu. Karena hati baik lu bahkan lawan-lawan jenis tuh suka sama lu juga karena hati baik lu kan bro, karena sama lu nyaman, segala macam yang lu punya gitu. Gue Iya. gak nyangka lu punya impostor syndrome atau ketidakpedean pada skill lu. Ketau dah. Goblok sih ini gue, makanya juga kayak apa? Sorry gue potong. Misalnya lu secara smooth datang nemenin cewek ke konser, kok jadi meluk dari belakang misalnya, Iya. terus jadi, atau ini cerita-cerita yang gue tahu ya, terus lu nemenin orang ngobrol, akhirnya orang itu nyaman, terus nggak mau kehilangan waktu sama lu. Itu gimana ya? Intuisi gue tuh datangnya gimana ya Nang ya? Susah juga jelasin gue. Gimana? Apa aja yang membuat intuisi lu datang? Misalkan kalau sama lawan jenis, sinyalnya harus 90%. Sinyal apa anjing? Sinyal dari dianya. Ngerti gak lu? Lu bisa nangkep? Bisa lah maksud gue. Sinyal kan tanda-tanda dari dia ya. Iya. Kalau 50% mah, ya Allah masih takut banget gue. Untuk naikin level tuh pelan banget tuh gue. Tapi di beberapa kasus gue tidak melihat sinyalnya 90%. Di beberapa kasus kan sinyal dari lawan jenisnya yang lebih kencang dulu. Enggak, gue nggak ngeliat itu. Ya di awal. Oh. Di awal. Selalu di awal itu. Gimana ya cara menghilangkan rasa tidak percaya diri ya? Yang udah lu lakukan apaan aja? Yang berdoa. Berdoa, terus? Yang lu doain apaan? Pekerjaannya dilancarkan. Lancar. Terus bisa memberikan manfaat yang baik. Kejadian. Nah terus? Udah. Itu aja. Ya kan udah kan? Berarti Ya, udah. udah. Selesai dong masalahnya. Iya. Ya gitu kadang-kadang. Suka tolil gua. Masih aja nggak pedean gitu anaknya ya. Ngapa ya? Apa ya bro ya? Nggak berani untuk chin up gitu loh gue. Ngerti ya lo? Chin up bakal apaan? Ya ada kan mungkin gua anjing. ada momen-momen yang kita ya misalkan kalau sama klien ada bluffing dikit. Oh, oke. Itu kan ada kan yang kayak gitu. Ada. Kan. Ada. Terus kita ya bolehlah sedikit-sedikit menyombong gitu mungkin. Kagak bisa gue. Oh, maksudnya menyombong ini untuk menyamakan posisi. Mungkin ya. Oke. Mungkin ya. Karena lu emang dari dulu sederhana aja kali nggak sih bro? Kali ya, itu dia. Maksudnya gue juga nggak mau neko-neko juga. Ya terus problemnya di mana dari kesederhanaan lu? Gue nggak ada ya. Nggak tahu gue. Ya itu maksudnya kadang-kadang gue masih memulai dengan rasa takut dan ragu. Apa aja yang membuat lu takut? Takut nggak bisa kontribusi kalau di pekerjaan. Hari itu gue nggak ngasih kontribusi sama sekali. Terus ragunya
hari ini bakal berjalan lancar apa enggak ya gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu gue. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Wah, gila, lu bisa mikir gitu loh. Asli. Gue nggak nyangka aja sih, maksud gue kan selama ini kan kita happy go lucky aja kan. Happy go lucky. Tapi bisa gue adepin juga ternyata. Maksudnya kayak gue merasa kayak misalnya minggu ini kayak nggak berjalan terlalu baik ya. Tapi minggu depan pasti beda nih sama minggu ini. Gitu loh. Gue masih menantikan misteri-misteri yang terjadi aja setiap harinya. Dan lu nggak takut sama misteri itu? Enggak. Kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang. Ya karena nggak jelas aja kali ya. Maksudnya nggak jelas tuh masih belum kelihatan polanya. Iya, belum kelihatan polanya. Sebenarnya juga kita ngapain takutin itu, orang belum kelihatan ya. Iya kan? Kali. Kalau lu sih nggak kelihatan, gue takut ya kalau gue. Lu nggak kelihatan malah takut? Iya. Kan belum kelihatan. Ya itu yang jadi masalah kita. Orang menakutkan hal yang belum kelihatan. Padahal mah nggak usah gitu menurut. Padahal nggak usah. Live buat hari ini aja. Here and now. Here and now. Keren. Iya kan? Itu yang ngebuat lo olahraga juga belum? Itu yang buat gue olahraga. Ini buat distraksi overthinking gue. Berhasil nggak? Berhasil. Wah, menarik nih. Berhasil gue. Karena gue jalan kaki 2 jam, 3 jam. Itu aneh banget tuh. Gua ketemu lu di klub. Lu pasti ngeliat, ih anjing ngapain ke klub? Ke gue. Sama seperti ngeliat lu di Senayan keringetan. Ih, ngapain lu, Bro? Aneh banget. Ya Allah, gua tuh kesel tau gak kayak gini. Lu dulu Kata-kata gua aja olahraga. Hah? Misalnya gua besok olahraga. Malam masuk angin olahraga, besok nggak siaran. Dijutekin gua kayak dijutekin ibu-ibu. Dijulitin ibu-ibu Gua ya? habis lari. Aduh. Terus gua tiba-tiba ngeliat lu di Senayan jalan. Mother father gua bilang apa? Dari Tebet lo itu gue jalan. Lah iya lu cerita. Udah panas betapa gue. Ternyata untuk menghilangkan anxiety lo dan berhasil. Berhasil. Itu dapat dari mana? Hidayah itu dapat dari mana? Gak tahu, spontan aja. Uhuy. Waktu itu apa ya? Pandemi lah. Pandemi. Lockdown. Terus gue tadinya olahraganya di Taman Tebet. Taman Honda sama Taman Hutan Kota tuh kan sebelahan tuh. Yeah. Gue selingnya di Taman Hutan Kota itu kan ada jalur trek larinya atau joggingnya. Ditutup buat direnov jadi Tebet Eco Park sekarang itu. Yeah. Bingung dong kemana ya gue ya? Skipping di rumah. Skipping di rumah. Bosen juga nih kalau di rumah doang. Akhirnya gue misalkan seminggu 3 kali workout. Weekendnya, kan weekend masih belum bisa pulang waktu itu ya. Sabtu atau Minggu gue jalan. Gue pertama kali jalan ke Epicentrum dulu tuh. Epicentrum, terus ke Mega Kuningan. Gue ke Cikini. Gue ke Bundaran HI. Gue ke Monas. Gue ke GBK. Gue ke Cipete, ke Sudirman. Lama-lama gitu. Karena enak. Ada satu podcast yang gue dengerin namanya podcastnya Suara Puan. Fanny itu. Itu enak banget dah. Buat jadi suara di kepala gitu ya. Gue suka sama suaranya dia plus sama pemikirannya dia. Itu yang nemenin gue tuh. Ada yang lo ingat nggak? Yang menurut lo, oh ini. Aduh, banyak banget lagi ininya. 3 deh. Apanya yang gue ingat? Iya. Yang menurut lo cakep banget pesannya. Lupa gue. Nggak gue inget. Tapi nyerap semua kalau lu berarti. Nyerap semua. Perihal kehilangan, terus pekerjaan, terus hobi pun juga diomongin sama dia. Gue nggak mau bahas kehilangan karena itu forte lu ya di situ. Iya. Itu kelebihan lu dalam gue sorry banget, mungkin terdengar tidak sopan tapi cara lu menanggulang kehilangan menurut gue lu hebat banget. Jadi gue nggak mau ngomongin di situ. Soal yang lu dapat dari pekerjaan, dari podcast Puan apaan? Ya kayak ada orang yang nemenin kita ngobrol aja sambil jalan. Iya, suaranya bagus. Gue suka suaranya. Udah gue DM, anjing suara lu bagus. Anak grup Piko juga.
Jadi temennya teman-teman juga. Terus yang gue seneng ya sambil jalan, gue tuh selalu lewat kuburan Kokas. Iya. Nah, gue seneng tuh ngeliatin nisan-nisan tuh. Lahir tahun berapa nih ya? 1901. Anjing. 1901 waktu itu gimana ya? Nah gitu Nang, jadi pikiran gue jalan lagi kemana gitu. Lah ini matinya 1970. Udah di sini ya, ini gimana ya jalanan zaman dulu ya? Gitu loh. Aneh, liar. Pikirannya liar aja, tapi itu ternyata ngajarin lo buat berdialog sama diri lo sendiri kan. Wow. Itulah lo saatnya lo untuk self care tuh sama self love tuh itu menurut gua. Jalan. Jalan. Nikmatin waktu lu. Iya, nikmatin waktu gue. Capek lu nikmatin juga. Sampai lewatin Mandarin Hotel kan tempat bapak gua kerja kan. Iya. Wah ini dia nih yang bikin gue sampai sekarang hidup gitu. Dari sini nih duit bapak gue dateng nih. Bapak lu udah nggak sakit lagi kan? Udah enggak. Aman bokap aman. Ya itu maksudnya jadi nemuin, oh ternyata olahraga nih nyehatin pikiran ya. Gitu. Gue lempar nih meja nih. Ya kan setiap orang apa ya, titik startnya beda-beda Nyet. Gak bisa lu samain. Ya gue pun juga akhirnya ngerasa, ya ampun, alhamdulillah puji Tuhan, dan ini gue akhirnya bisa olahraga 10 tahun lah, 15 tahun kali gue gak olahraga rutin. Tapi iya sih bro, makanya gue walaupun sorry banget gue belum bisa nempatin janji, gue tuh sampai pengen, gue ikut lo olahraga dong, gue ikut lo olahraga, lu ngerti nggak kenapa? Iya, Karena gue juga ikut gembira sebenarnya. Iya. Lu kan yang bener-bener dari dulu selalu rajin untuk melatih fisik kan. Ya gue boro-boro, nokip iya, nongkrong iya, begadang iya, kobab iya. Dar, pandemi itu langsung tuh. Kayak restart gitu tuh. Anjing. Keren sih, makanya gue bersyukur lah maksudnya. Pandemi dengan segala jalur roller coasternya ya, tapi di hidup gue ya. Salah satunya itu, maksudnya merubah gue jadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab lagi, jadi lebih baik. Itu tuh pandemi. Kalau enggak mungkin ya gue masih ini aja, masih apa ya namanya? Ugal-ugalan. Ya selengean aja. Iya. Selengean aja gue jadi tahu ternyata gue harus punya peran di keluarga gue. Gue juga harus bertanggung jawab sama keluarga dan diri gue sendiri. Dan harus menjadi orang yang lebih baik daripada yang gilang di masa 20 sampai 30. Itu tapi padahal itu golden era ya. 20 sampai 30 tuh menurut gue, wuh, happy terus. Gak pernah sedih gue. Padahal gak punya uang. Tapi happy terus. Gue belajar itu dari lu sih. Iya kan? Gue tuh mengurangi pikiran yang nggak perlu untuk memasukkan pikiran yang perlu. Ya intinya gue mikir-mikir juga. Iya. Adalah dari lu. Iya. Kok dari gue sih? Iya, kan gini. Gimana sih? Kan gue kan kadang-kadang pikirannya suka kejauhan kan. Gitu. Nah kalau lu kan pikirannya kan gimana hari ini kan. Iya. Nah gue tuh menemukan tengahnya gue itu lewat lu. Oh iya. Jadi gue nggak usah mikir kejauhan, gue pikirin aja. Ya seminggu deh gitu. Iya. Jadi gue bikin gini gitu. Iya, low expect sih. Low expect tuh ya nggak tahu ya, maksudnya gue bahkan nanya juga ke bapak gue juga. Kayaknya juga mungkin gue nggak tahu ya pemikiran itu tuh turunannya secara genetik apa enggak. Tapi bokap gue juga gitu modelannya. Iya. Nggak punya tabungan, Nang. Bokap tuh hidup tanpa tabungan. Ya uangnya lewat aja. Bokap lu relax banget. Relax banget karena dia cuma pedoman dia cuma doa bapak kami aja. Berilah kami rezeki untuk hari ini. Udah itu kata dia, udah kuncian lu itu aja Lang. Doa bapak kami. Itu dah. Sementara rezeki itu dari tempat yang nggak terduga kan, bukan dari tempat yang pasti. Iya. Itu bokap lu sih. Asli coy, slow banget. Bapak gue tuh, ya itu akhirnya pas udah seusia gini, ya beruntung bisa punya kesempatan untuk ngobrol sama dia as a gentleman ya. Iya. Sesama pria dewasa gitu kan. Iya. Itu kan juga nggak semua orang punya
experience itu kan. Iya. Gue ngobrol, lu gimana start dulu? Gaji lu berapa sih terakhir? Gue tanya kayak gitu. Segini. Wow, kayak ketampar. Sedangkan gue kayak nggak cukup. Ya kan berubah pengeluarannya. Iya, memang pengeluarannya berubah kan. Cuman kayak, terus lu, baru gue tanya-tanya sejarah keluarga gue. Gimana dia milestone pekerjaannya dulu. Jadi ya ngobrol panjang dari hari itu. Itu pandemi tapi udah after lebaran tuh. Kan udah agak kendor, kita boleh pulang lah. Gua ke rumah tuh, gua ngobrol dari jam maghrib sampai jam 11 malam tuh. Kita rokok sebungkus habis berdua. Ngobrol terus. Ngomongin keluarga gimana. Ya gua cerita kayak ada temen gue nih lagi ribut sama bininya. Ya harusnya mah gak kayak ya ngomongin itulah tentang kebijaksanaannya dia kalau menghadapi permasalahan-permasalahan di keluarga. Sampai akhirnya pas gua mau deketin cewek, gue minta restu pertama kalinya. Gue mau deketin cewek nih, terus gue tapi minta restu, iya. Gue minta doain gitu. Sebelumnya kan gue nggak pernah. Nih gue doain nih, karena gue punya keresahan. Salah satunya, gue takut salah satu dari mereka meninggal juga. Ya itu juga, wah kenapa ya gue kayak gini ya? Muncul gitu loh, rasa itu tiba-tiba muncul. Ya POV-nya kan udah jelas bahwa bisa kejadian. Bisa, iya. Ya kan? Bener. Mungkin dulu kita luput. Iya bener. Iya kan? Ya kalau orang bilang gue membuang waktu gue dengan keluarga. Enggak juga sih. Ya nggak juga, tapi ya mungkin iya. Gue memang tidak menyisakan banyak waktu sama keluarga kan. Karena gue juga yang narik diri kan. Tapi di waktu yang sedikit itu ya gue tadinya pengen ya sampai sekarang sih, walaupun sama almarhum nyokap gue mungkin dikasih waktu sebentar doang, tapi mungkin juga dia butuhnya waktunya cuma segitu doang, habis itu pergi kan. Menarik. Iya kan, jadi ya belajar menerima aja lah. Teknisnya gimana belajar menerima? Kan lu kan kagak punya apa-apa nih sebenarnya nih di dunia ini nih. Cuman dikasih semuanya kan dititipin doang kan. Gue waktu itu sama keluarga gue buat menerima kehilangan nyokap tuh, kita ngerasanya ya pasti udah nggak sakit lagi. Terus ya udah semua dititipin sama Tuhan. Dan kita harus menghadapinya dengan sukacita, karena itu adalah momen dimana almarhum ketemu sama Sang Pencipta kan. Nggak perlu tangisin, Jadi ya udah lu bersukacita, walaupun memang kenyataannya emang air mata menetes, Tapi bangkitnya cepet banget anjing. Gue juga heran gue sama keluarga gue. Ya mungkin karena ya gue kan kenal, kalau sama keluarga lu kan kenal enggak ya? Kenal kan, kenalnya walaupun nggak kenal tapi rasanya kayak udah kenal. Ya udah kenal lama. Iya. Iya, karena bokap nyokap lu sih hebring sih kalau kata gue. Ya untungnya punya orang tua yang nggak pernah neken gue lah. Nggak pernah ngasih pressure apa-apa lah. Dia percaya banget sama lu ya? Dia percaya gue sama adik gue lah. Dan lucunya lu tahu diri ya? Iya. Gimana caranya tahu diri lu? Ade lu lebih gokil lagi. Iya. Ya tahu dirinya mah. Ya sadar aja kita bukan dari keluarga yang berlebih, cuman cukup tapi kan cukup apa? Ya udah sebenarnya ya. Cuman mikirnya tahu dirinya karena ya udah pas kerja mindset gue langsung ya udah lu ikut biayain orang rumah juga. Udah dari mulai kerja tuh gue selalu setoran ke rumah. Sampai gue sempet nganggur tetap setoran, gue gimana pun cari uangnya dari mana. Tetap kasih terus gue. Sampai akhirnya bagian paling sedihnya pas udah nyampe titik ini mau ngasih setoran berlebihan, masa mau ngasih setoran yang agak lebih. Iya.
Nyokap gue udah nggak ada, itu doang sih. Tapi kan akhirnya gue alihin ke yang lain kan. Perjuangan lu berarti ngelewatin banyak hal ya bro ya? Kalau lu ngelihat sosmed sekarang dengan dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, ada tanggapan ini, ada tanggapan itu, lu gimana? Emang gue kayak udah tua deh. Untuk menghadapi sosmed, gue udah nggak into deh. Lu udah nggak into? Udah nggak into gue. Apa yang membuat lu nggak into? Karena nggak tektok gitu loh. Nanti ini kita tektok nih. Iya. Lu mau 4 jam juga ayo Gue gue. mah ayo nih. Iya. Nah. Lah ngapain kita screen time? Nggak into aja gue maksudnya. Udah harus mikirin hari ini posting apa. Gue nggak mau. Ini egonya gue aja kali ya. Gue nggak mau dikendalin nama itu. Tapi kan juga sebenarnya ini kan juga bisa jadi lahan pekerjaan. Apalagi lu ada di salah satu media besar. Iya. Hmm. Cuma kok kagak into banget gue. Buka Instagram kehitung lah gue menitnya. Kehitung banget gue nggak sering banget gue. Paling Twitter yang agak lama karena membaca. Iya kan? Baca terus buka linknya. Udah gitu tenggelam. TikTok enggak. Di-download sama adik sepupu gue doang. Nggak mainin. Cuma kan sebenarnya kita kalau misalkan mau ya mau maintain itu ya. Ya udah, tapi nggak mampu. Makanya mau nyari orang aja deh. Kalau bisa. Yang Buat bikin. maintain ya? Iya. TikToknya Gilang Gomblo. Iya. Berarti ini ada lahan pekerjaan nih. Buat sosial media spesialis. Asli. Salah satu anggota lapor Pak siap menggaji kamu untuk menjadi admin Instagramnya. Admin dan sosial media strategis ya. Yang lu bisa mikirin deh apa yang harus gue posting. Gak ini gue. Karena lu anaknya analog kali belum? Ya itu, maksudnya kita kan selalu hidup di masa transisi kan. Yang lu seselin apa dari hidup di masa transisi? Lu ngeliat dua generasi yang berbeda. Iya, gitu. itu tuh. Kita nggak ngerasain generasi jadul sama yang barunya kan, kita di tengah-tengah itu tuh. Jadi rasanya kayak ya sebenarnya bisa milih sih. Yang gue rasain ya, yang lebih tua ngerasa tahu paling bener, yang muda ngerasa udah tahu dan paling bener. Iya. Gue kayak di tengah-tengah kayak, aduh Pak, zaman berubah. Iya. Aduh Ade belum tahu apa. Sebenarnya kita bisa paling bijak ya. Gue nggak tahu, tapi gue kayak pengen, yuk Bapak dengerin ini yuk. Ade juga dengerin yuk. Iya. Jangan dikit-dikit bumar. Udah Iya. genjet. Sebenarnya gitulah yang paling bener kan, itu juga terjadi di komunitas-komunitas. Wah menarik. Iya. Di komunitas gitu. Bukannya di komunitas regenerasi lebih sehat ya? Ya nggak semudah itu juga. Ya standar lah, junior senior tuh mau dimanapun akan terjadi. Gimana kitanya aja yang nggak harus memposisikan seperti itu kan. Gue punya satu pertanyaan unik yang dulu pengen gue tanyain sebelum gue cabut ke dokumen. Pertanyaan gue adalah, lu tuh maunya apa sih? Gue maunya apa? Karena waktu sebelum, lu inget gak gue waktu gue mau cabut dari dokumen, gue bener-bener meluk lu, yang gue ada foto gue nyium lu sama Mas Darto. Oh iya. Ya kan? Ya. Di situ gue mau ngomong itu cuma kayak tusun deh buat gue nanya itu. Taunya beneran sun kan? Wah. Lu tuh maunya apa sih, bro? Enggak, gue nggak ada. Gak mau banyak minta. Karena lu udah dikasih banyak. Iya, menurut gue udah dikasih banyak. Tapi apapun yang dikasih sama gue, ya jalanin aja. Kalau ditanyain maunya apa, yang sekarang, gue mau unlock satu level lagi lah, berbisnis. Pengen coba itu. Itu kan sama sekali nggak ada di kehidupan gue sama sekali itu. Ini susah tuh bukan bisnis susah ya, emang bisnis susah. Maksud gue susah, gue ngomong susah tuh. Itu susah gue terima keluar dari mulut lo
Gilang Gomblo ingin berbisnis, Iya. gak bisa terima. Gue baru sorry banget lagi Blo. Ya sama kayak mungkin lo ngeliat gue berolahraga. Iya lagi. Iya kan? Tapi kan kita pasti pengen punya loncatan-loncatan baru, Nang. Gue kayaknya mesti, iya sih. Iya orang berubah, gue harus terima itu sih. Iya kan? Bisnis apa Blo di kepala lu? F&B lah. Makanan. Lu bakal foto gini gak? Yoi. Kayak Muka lu iklan banget lagi lu. Jadi gue mau konsep gue kayak soto Pak Sadi yang diem gitu kan. Oh iya, keren. Tahu kan? Tahu gua. Soto Pak Sadi. Yang kalau misalnya udah laku, lu pakai foto pakai belangkon, Iya. sendirian gitu. Iya. Jadi kalau soto Pak Sadi, Kan gini doang kan? nah tapi kalau malam fotonya jadi kayak tidur, kasihan kan masa melek mulu. Merah matanya ntar. Melek mulu dia. Hologramnya dia. Iya jadi Kayak hologram. iklan emal tuh. Itu sih yang Nang mungkin gue maunya apa. Apa kulinernya apa Bro? Belum kepikiran sih, tapi kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol sama Popo. Wah, Popo masakannya enak lagi. Iya, kita pengen, ya itu ya maksudnya kayaknya gue nggak bisa jauh-jauh dari makanan juga kan, Iya sih. pengennya. Popo apa kabar? Popo baik. Mau Lagi nggak liburan ngobrol di sini? Mau banget. Antar Tak gue bilangin sama dia. season Beneran tiga. dah. Mau banget dia. Lu maunya apa? Kalau sekarang? gua mau bebas. Mau bebas? Iya. Pastilah. Emang kurang bebas sekarang? Enggak lagi gua. Enggak bebas? Enggak. Gua masih banyak takut. Mana ya? Gua masih banyak takut. Gua masih karena dulu kan lu ada di momen gua. Oh, lu ada di momen itu. Momen dimana gua berubah tiba-tiba. Jadi kompromi anaknya. Oh Ingat iya. Yang tadinya keras ya, Iya. saklek. Nah ternyata itu damage sampai sekarang bro. Lu tau nggak gue kompromi buat apa? Apa? Buat nothing. Bukan buat apapun ternyata. Nggak ada hasil gue kompromi. Nah gue akhirnya pengen jadi gue. Bukannya kerja di Prambors atau kerja sama Mas Zarto bikin gue nggak bebas. Enggak, gue justru di situ belajar kan. Iya. Tapi gue kompromi sama hal lain. Di luar itu jadi kayak gue ternyata kompromi bukan buat apa-apa. Iya. Gue tuh sampai ditegur sama, gue ngobrol lah sama praktisi kesehatan mental gitu. Iya. Kamu terlalu dengar orang kamu. Oh gitu. Cara kamu harusnya ada sendiri kamu. Harusnya kamu turut tuh cara kamu gitu. Iya. Digituin gue. Anjir. Sebelum itu soalnya gue udah mulai kayak pas gue meditasi keluar tuh semua tuh sampah kan. Terus ternyata yang bikin gue nangis dan seharian terpuruk tuh itu karena gue menyerahkan diri gue ke orang lain. Ya udah deh gue berubah deh gitu. Lu berubah karena orang lain. Iya. Nah itu damage ke gue tuh gede. Sebenarnya hidup. Iya bener. Ke gue lo nya nggak bagus ya. Ke gue gede banget lagi. Karena harusnya gue gitu. Iya benar. Yang cocok yang enggak gitu. Bener sih. Kalau gue tuh ngerasa, lu mantep juga ya. Diri gue ini membawa gue sampai sini gitu. Nanti ya. Kok bisa ya sampai sini ya? Kok bisa ya gue olahraga lagi ya? Kok bisa ya gue turun berat badan sampai 15 kilo? Itu kan. Lu diet nggak? Diet waktu itu. Diet nggak makan nasi sama olahraga. Diet kelihatan keto. Diet keto. Ya kayaknya keto ya. Karena kan cuma sayur sama daging doang. Ya cara gue sendiri lah maksudnya. Tapi mungkin memang ada orang yang juga mungkin bahagianya karena orang lain kan. Iya tapi enggak gue. Lu enggak ya ternyata. Enggak gue. Karena lu salahnya karena lu Gue benar-benar menyerahkan diri gue. untuk bebas. Iya, cara gue begini, ternyata nggak cocok. Nah akhirnya gue yang harus berubah gue. Wah, konslet ternyata. Konslet bro. Pelik juga lu Nang ya. Meledak bro, ini ternyata nih, bom nuklir
Iya. Lu sekarang nih, lu merem dah. 5 menit dah. Takut nggak lu? Enggak. Gue takut loh. Kok bisa? Karena pikiran gue kemana-mana. Kemana-mana tuh kemana? Aja. Banyak. Kemana-mana. Banyak ke hal-hal yang menurut gue masa lalu gue yang tolol aja. Ini menarik nih. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya lu nggak ungkapkan kan? Banyak kan? Ada ruang-ruang, walaupun lu segamblang itu sama teman-teman lu, ada ruang-ruang khusus gom lu sendiri. Iyalah. Kan? Dengan ketakutan lu merem ya. Iya benar. Gue punya sesuatu nih. Gambar genderuwo ya? Enggak dong, gue bukan Solepati. Adipati Dolken. Solepati? Hah? Oh, Solepati? sorry. Adipati Dolken lagi. Ini menarik nih. Tumpahin secara jujur. Nggak usah lu pikir apapun yang lu rasa yang orang nggak boleh tahu. Karena jeroan lu akan mengorkestrasi fisik lu untuk bisa mengolah benda polos ini jadi sesuatu. Iya. Pelan-pelan biarin badan lu bergerak bebas menurut perasaan lu. Gue jadiin kertas ini sesuatu ya. Iya. Nggak usah lu jadiin, tapi lu ngapain aja bebas. Pelan-pelan jangan buru-buru. All the fears, all the doubt, all the thought. Ih, bener nggak ya? Nggak usah mikir. Oke, setelah aja ya. Sebebas Udah lama banget ya gini. Sebebas mungkin. Na. Bikin apa nih ya? Nggak usah pikir. Tunggu. Ya. Bikin kapal gimana sih? Oh ini mau bikin topi. Ya robek lagi. Gak tau gue. Mau bikin apa? Lupa, tadinya mau gue bikin kapal. Lupa kan dari pikir. Jangan lu pikir. Oh jangan gue pikir ya? Yang lu rasa aja bro. Kalau gue tadi gue lecekin. Oh lu buang tadi ya? Kalau gue gitu. Kan lu beda orkestranya. Iya bener. Juga dah, tai. Ribet. Gue gak mau ribet.